Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Rifaldi Hidayah peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 50 kelompok 4 akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Bang Dio. Oke, saya ingin bertanya kepadanya mengenai bela negara. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Bang Dio ketahui mengenai bela negara? Bela negara merupakan wujud kecintaan dan kesetiaan kita terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan tanah air kita Indonesia. Jadi menurut Bang Dio adalah bela negara itu wujud dari kecintaan dan kesetiaan kita kepada NKRI gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Abang menjelaskan mengenai salah satu nilai bela negara? Salah satunya mungkin adalah wujud kecintaan kita kepada tanah air, misalnya mencintai lingkungan kita sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga protokol kesehatan, dan selanjutnya Itu ya. Nah, jadi intinya menurut Bang Dio adalah nilai dari bela negara itu salah satunya cinta pada tanah air. Yang contohnya pada kehidupan sehari-hari itu seperti menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menaati protokol kesehatan, gitu ya. Ya, betul. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bang Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Pratama, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Kali ini saya akan membuat video dengan narasumber tentang materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini sudah ada Bapak Sutarno. Ya. Pagi. Pagi Pak. Pagi. Izin Pak, Ya, saya mau bertanya nih Pak. Ya. Yang pertama nih, apa yang Bapak tahu tentang bela negara Pak? Setahu saya bela negara itu kita rela berkorban demi tanah air, demi nusa bangsa dan negara. Kalau nilai-nilai dasar bela negara itu ada yang Bapak tahu nggak? Dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa Pak? Nilai dasar bela negara yang saya tahu itu salah satunya cinta tanah air. Terus dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menggunakan batik, juga menggunakan produk-produk dalam negeri atau produk lokal. Oke. Kira-kira itu aja Pak. Iya. Ya. Makasih banyak Pak untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Firdiansah. Di sini saya sudah bersama narasumber, yaitu seorang pemuda yang bernama Yuda. Di sini saya akan mewawancarai beliau terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Langsung saja, menurut saudara Yuda, apakah itu wawasan kebangsaan menurut Anda? Baik, wawasan kebangsaan menurut saya ialah cara pandang kita kepada negeri kita, baik untuk menyikapi isu-isu nasional, baik itu yang akan datang maupun yang telah terjadi, dengan berdasarkan kepada yang pertama ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ialah dasar negara kita tentunya Pancasila, yang ketiga ialah semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu menurut saya sebagai pengertian dari wawasan kebangsaan. Iya. Baik Pak, untuk selanjutnya itu mengenai bela negara Pak. Dalam pikiran Anda seperti apa itu bela negara menurut Anda? Bela negara ya. Iya. Bela negara menurut saya ialah sikap untuk selalu mempertahankan, membela, serta meraih agar selalu negara kita ini dalam keadaan aman, tentram dari segala ancaman, baik itu non militer maupun militer. Sebab dengan adanya ancaman-ancaman ini, maka kedaulatan negara kita akan terancam. Oleh sebab itu, kita harus selalu membela negara kita. Itu Pak ya. Oke, baik.
Tentu dalam bela negara itu Pak, ada nilai-nilai bela negara yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai bela negara itu Pak, seperti apa Pak? Baik, nilai-nilai yang saya terapkan setiap harinya ya, Iya. yaitu salah satunya aja ya. Iya. Salah satunya memiliki nilai dasar bela negara, kemampuan awal bela negara. Iya. Ya seperti olahraga, ya, nyapu, ngepel dan lain-lain, banyak ke sawah juga. Itu menurut saya udah merupakan bagian dari bela negara. Dan juga saya selaku petani di daerah perbatasan ini merasa melakukan bela negara selaku profesi saya sebagai petani. Ya begitulah. Itu Pak ya. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Sekian video wawancara saya dengan Saudara Yuda, seorang pemuda di daerah perbatasan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sagung Andri Puspanirwana, peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2022, angkatan 50, kelompok 4. Kali ini saya akan melakukan interview atau berbincang-bincang sedikit dengan seorang penulis mengenai wawasan kebangsaan. Baik, sekarang saya sudah ada dengan Bapak Petrus. Mungkin Bapak Petrus bisa memperkenalkan diri dahulu. Selamat siang, nama saya Petrus Ridanto Busono Raharjo. Saya kelahiran Yogyakarta. Bapak saat ini profesinya sebagai apa, Pak? Saya penulis buku. Penulis buku. Oke Bapak, saya ajak berbincang-bincang dikit Pak ya mengenai wawasan kebangsaan. Menurut Bapak apa sih wawasan kebangsaan itu Pak? Wawasan kebangsaan dalam pemahaman saya adalah sikap. Jadi sikap kita sebagai warga negara memandang tanah air kita. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara itu membangun persepsi tentang tanah air, tentang nasionalisme dari segi yang seluas mungkin. Artinya kita tidak bisa semata-mata melihat realitas negara kita hari ini semata-mata, tetapi kita harus melebarkan perspektif sampai jauh ke belakang. Artinya kita tidak boleh melupakan perspektif sejarah dan budaya di dalam wawasan kebangsaan itu, karena bangsa itu kan sebenarnya menunjuk kepada manusia. Artinya manusia yang hidup di dalam satu kawasan teritorial tertentu yang selama bergenerasi melakukan interaksi antar berbagai aspek kehidupan dengan sesama manusia maupun dengan alamnya. Nah ini pasti melahirkan berbagai ekspresi kebudayaan dan sejarah. Jadi wawasan kebangsaan seluas itu kalau menurut saya. Sangat bagus ya pendapatnya ya. Kalau menurut Bapak nih dalam kehidupan sehari-hari, apakah masyarakat di sini sudah menjalankan atau mengimplementasikan mengenai nilai-nilai bela negara menurut Bapak? Sepemahaman saya, bela negara sudah tidak bisa lagi semata-mata diterangkai dengan pemahaman yang militaristik. Karena ancaman terhadap negara, artinya kenapa negara harus dibela itu kan karena ada ancamannya nih. Nah, ancaman terhadap negara dewasa ini tidak semata-mata ancaman militer, tetapi bisa berupa ancaman kebudayaan, ancaman ekonomi, ancaman cyber dan sebagainya. Nah, saya akan lebih fokus ke bagaimana kita mengembangkan sistem kebudayaan untuk merespon ancaman itu. Jadi dalam pemahaman saya,
masyarakat mengimplementasikan bela negara, yang paling sederhana adalah ketika mereka menjaga, merawat, melestarikan nilai dan ajaran leluhur. Itu satu. Itu sebenarnya aspek bela negara. Karena bela negara ini dalam aspek kebudayaan adalah bagaimana kita menjaga dan mempertahankan identitas kita sebagai bangsa. Nah, dari mana kita bisa mendapat keyakinan tentang identitas? Tidak bisa tidak, sebenarnya kan dari nilai-nilai leluhur. Kalau saya seperti itu. Ya. Satu sekali Bapak. Terima kasih waktunya Pak. Mungkin hanya 2 pertanyaan saja yang saya ajukan ke Bapak. Pak, terima kasih saya sampaikan sama Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Semoga Bapak bisa karya-karya Bapak bisa semakin luas dunia Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sekian bincang-bincang kami. Sampai jumpa di lain hari. Udah.